Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji, puja hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha dekat, maha mendengarkan apapun yang terucap. Allah yang maha tahu segala apapun yang kita pikirkan, setiap lirikan mata, setiap isi hati. Tidak ada yang tidak diketahui Allah. Allah menyaksikan segala-gala yang kita lakukan, tidak ada yang tersembunyi dimanapun, kapanpun. Dan setiap yang kita lakukan pasti tercatat, ada balasannya, tidak tertukar. Setiap kebaikan akan kembali kepada pembuatnya, setiap keburukan akan kembali kepada pelakunya. Tidak ada satupun yang meleset, tertukar. Kita akan memikul apa yang kita perbuat. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak Ibu yang baik dan adik-adik para santri, hidup ini sepenuhnya adalah ujian. Sepenuhnya adalah ujian. Kesuksesan adalah ketakwaan. Harta, gelar, pangkat, jabatan, kedudukan, popularitas sama sekali bukan tanda sukses. Kalau seseorang kaya bukan sukses. Orang punya gelar sepanjang apapun bukan sukses. Orang punya jabatan setinggi apapun bukan sukses. Sukses itu kalau pemberian Allah membuat kita semakin bertakwa kepada Allah. Diberi harta dan kekayaannya membuat dekat dengan Allah. Diberi jabatan dan jabatannya membuat semakin takwa. Diberi gelar, gelarnya membuat semakin takwa. Itulah orang yang berhasil dalam hidup ini. Karena orang yang sukses dalam pandangan Islam adalah inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antaramu di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Maaf. Apa itu bertakwa? Orang yang takwa adalah orang yang paling yakin kepada Allah dan berbuah kepatuhan kepada perintah Allah dan kesungguhan untuk meninggalkan apa yang Allah tidak suka. Jadi semakin yakin hatinya, semakin bersemangat melakukan apa saja yang Allah sukai, dan semakin bisa menghindarkan diri, menjauhi dari apa yang Allah tidak suka, itu semakin takwa. Salah satu ciri ketakwaan dalam hadis Imam Tirmizi, derajatnya hasan, tapi dalam penjelasan Al-Albani ini disebut hadis sahih. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara ciri kualitas keislaman seseorang meninggalkan hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Jadi salah satu yang membuat seseorang itu mendekati ketakwaan di antaranya adalah kemampuan untuk meninggalkan, menjauhi hal-hal yang tidak ada manfaat atau yang sia-sia. Bapak Ibu yang baik, hidup ini sepenuhnya ujian. Ujian itu mudah atau susah, kata kuncinya adalah semakin takwa atau tidak. Karena Allah sudah janji, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa yang bertakwa, baginya jalan keluar. Persoalan apa saja, semua persoalan yang kita hadapi Allah sudah tahu.
dan terjadi pun dengan izin Allah. Dan yang paling menguasai solusi hanya Allah. Tidak ada pertolongan selain dari Allah. Kalau Allah mudahkan, mudah. Kalau Allah tidak tolong, pasti susah. Tidak ada persoalan yang rumit bagi Allah Subhanahu wa taala. Semuanya ada dalam kekuasaan Allah. Jadi masalah terbesar dalam hidup kita bukan masalah hidup, bukan masalah keuangan, bukan masalah keluarga, bukan masalah anak-anak, bukan masalah kesehatan, bukan itu masalah terbesar dalam hidup kita. Masalah hidup kita ini, kita serius tidak jadi ahli takwa, itu saja. Karena kalau kita makin bertakwa, kita seperti diberi kunci, Allah nanti menyelesaikan masalah kita. Jadi pikirannya harus kita robah, bahwa solusi itu bukan karena kepintaran, bukan karena pengalaman, bukan karena kekuatan, bukan karena kehebatan, bukan karena jaringan, bukan. Walaupun punya kepintaran, kalau Allah tutup saja. Solusi terbaik itu adalah karena ketakwaan. Jadi kalau bapak ingin istri soleha, istrinya semakin soleha, apa rahasianya pak? Bapak jadi suami yang paling soleh. Bapak tidak bisa menyolehahkan istri. Ibu, ini ada tamu nih dari jamaah Masjid Baitus Salam Semarang, 120 orang. Mana? Masya Allah, Alhamdulillah. Selamat datang. Kulo ngaturaken matur suwun sanget. Samenika kula durung saged basa Jawa yo. Ngaturaken minta maaf. Sia-sia. Ibu ingin punya suami yang baik? Bu, ibu ingin suami ibu jadi suami yang soleh? Ibu bisa menyolehkan suami tidak? Ibu bisa menyolehkan suami tidak? Gak bisa. Hanya Allah yang bisa menyolehkan suami ibu. Apa yang harus dilakukan agar suami ibu soleh? Jadi istri yang solehah, yang bertakwa. Itu solusinya. Kita ingin punya anak-anak yang soleh, soleha, bagaimana? Jadi orang tua yang bertakwa. Jadi bukan maksa anak-anak jadi soleh, tidak bisa. Kunci pertamanya, layakkah saya dititipi anak yang soleh? Hanya Allah yang bisa membulak-balik hati anak-anak, bukan kita. Semua masalah ada dalam pengetahuan Allah. Tidak usah risau. Yang risau itu kita tidak ditolong oleh Allah. Kenapa tidak ditolong? Karena tidak memantaskan diri menjadi orang yang layak ditolong oleh Allah. Tapi ini persoalannya rumit. Rumit itu kata kita yang bodoh. Tapi ini saya harus bayar hutang, jumlahnya banyak, ini banyak sekali. Banyak itu kata kita yang tidak punya apa-apa. Allah pemilik langit dan bumi. Berapa utang Bapak? 10 triliun, 1000 triliun, gak ada apa-apanya. Penjahat juga banyak yang dikasih lebih dari itu. Maka selalu pikiran kita tuh, saya makin takwa atau tidak? Iman saya makin kuat atau tidak? Amal soleh saya makin berkualitas atau tidak? Ada yang dililit hutang. Saya itu sudah tahajud. Saya sudah 40 rakaat minimal sehari. Ya bagus. Tapi pertanyaannya yang Allah sukai itu bukan hanya mengerjakan sholat, tapi mendirikan sholat. Bapak sudah tahu belum
bedanya mengerjakan dengan mendirikan? Kalau yang mengerjakan sholat, ya asal saja sholatnya. Ada yang mengerjakan sholat, tetapi Allah tidak menyukainya. Tadi waktu subuh dibaca, wawailul lil musallina alladzina hum an sholatihim sahun. Ini sholat ini penting sekali nih. Ketakwaan kita ini dari sholat kelihatannya, salah satunya. Coba di dalam surat Al-Baqarah, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Sesudah yakin kepada yang gaib, itu ciri orang yang takwa. Alif lam mim zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Siapa? Alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang-orang yang beriman, orang yang bertakwa itu yang beriman kepada yang gaib. Dan nah yang kedua apa? Mendirikan sholat. Yang seperti apa? Yang sholatnya lalai, yang Allah tidak suka walaupun kita sholat. Cirinya ada berapa? 6. Ini sudah sering disampaikan, tapi ini penting karena kita merasa sudah sholat. Satu, cirinya berat. Kalau kita merasa malas dan berat melaksanakan sholat, ciri-ciri itu kita masih jauh dari ketakwaan dan sholatnya tidak mendatangkan pertolongan Allah. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Ada yang nanya, kenapa sabar dulu? Kenapa sabar dulu baru sholat? Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Karena orang yang tidak sabar tidak bagus sholatnya. Bahkan banyak yang tidak sabar itu ya tidak sholat dia. Dan sholat khusyuk itu pasti karena sabar. Cirinya malas, berat. Tuh ciri pertama, periksa. Termasuk sholat rawatib. Biasanya berat, hanya maunya yang fardu saja. Fardu dilaksanakan, tapi sunnah-sunnah berat, tahajud berat. Ini ciri-ciri ini kurang bagus kualitas sholat. 2, riya. Ingin dilihat orang, dinilai orang. Kalau sholat kita lebih senang dinilai orang daripada dinilai Allah, ciri-ciri. 3, senang mengakhir-akhirkan, dilambat-lambatkan, tidak bersegera dalam sholat. Ini ciri-ciri nih. Karena amalan yang dicintai Allah, as-sholatu ala waqtiha. Sholat tepat pada waktunya. Kalau kita sudah terus mau di akhir-akhir, adzan berkumandang tetap ngobrol, adzan sudah selesai tetap tidak bergerak, ini ciri-ciri nih. Ada saja alasan, masakan belum beres, ini belum nyuci, belum kering, ini rapat belum tuntas, ada saja, itu udah ciri tuh. 4, cepat sholatnya tuh, ringkas, tidak ada tumanina, oh ruku, sujud, begitu saja. Padahal salah satu yang dipentingkan dalam sholat adalah tumanina, tenang. Yang keberapa? 5, sedikit ingat Allahnya. Tadi sholat bagaimana? Dibaca ayat yang agak panjang, makin lengkap lamunannya. Ya. Ketika dibaca yang pendek, nah ini dia nih, benar imam nih. Makanya tadi kombinasi. Yang rakaat pertama panjang, karena khawatir pas rakaat kedua sudah cemas. Wah gawat nih, panjang lagi. Bukannya bahagia. Kenapa kita tidak menyukai, sebagian tidak begitu suka imam bacaannya panjang? Tahu kenapa? Karena tidak mengerti artinya. Kalau mengerti nikmat saja. Mau imam baca sepanjang apapun, nikmat saja. Ini saya sudah 15 menit bicara.
Anteng saja begini ya. Karena apa? Karena mengerti. Berapa banyak di antara kita yang sholat dan tidak mengerti arti bacaan sholat. Benar? Bagaimana kita bisa khusyuk? Kita tidak mengerti apa yang kita baca. Kenapa kita tidak mengerti? Karena tidak mau belajar untuk mengerti. Kita puas apa adanya. Puas dengan sholat yang apa adanya. Dari dulu itu. Yang dipegang cuman pelajaran SD, sekarang umur 70 tahun. Jadi jelas, kenapa hidup ini ribet terus, Pak? Halo? Jelas tidak? Karena memang kita tidak melakukan apa yang Allah sukai. Kita sholat, tapi tidak mendirikan sholat. Yang Allah sukai itu mendirikan sholat. Wa aqimis sholat li dzikri, dan dirikanlah sholat untuk mengingatku, mengingat Allah. Lah kita sholat segala diingat selain Allah. Jadi kebalik-balik. Makanya salah satu ciri ketakwaan seseorang pasti bagus sholatnya. Dan yang keenam, ciri orang yang lalai dalam sholat adalah malas berjamaah. Ini bapak-bapak dari Semarang tiap hari pasti ahli masjid nih. Jangan cuma pikniknya aja. Giliran mau ayo ke Bandung, ke Darut Tauhid, daftar. Tapi hari-hari jarang ke masjid. Tidak bisa, Pak. Apalagi lelaki, dibakar tuh rumahnya. Rasulullah tuh sampai mau membakar rumah dalam tanda kutip ya, laki-laki yang tidak ke masjid. Laki-laki tidak ke masjid tidak usah disebut lelaki solehah ya. Tetapi ya tidak jantan lah. Nah hadirin sekalian, jadi kalau ada masalah itu yang kita pikirkan tuh bukan sibuk memikirkan solusinya saja, tapi memikirkan bagaimana Allah menolong kita. Itu yang benar. Bukan saya memecahkan masalah, tapi bagaimana saya ditolong Allah memecahkan masalah. Bagaimana saya bayar hutang, bukan bagaimana Allah melunasi hutang-hutang saya. Bagaimana saya menjadikan anak-anak jadi soleh? Bukan. Bagaimana Allah menolong, menyolehkan anak-anak. Kita kadang takut. Misalkan takut oleh anjing yang takut digigit anjing. Seharusnya takut Allah mengizinkan anjing menggigit kita. Bukan takut celaka, tapi takut Allah tidak melindungi kita. Jadi harus ke Allah dulu, pemilik keselamatan. Ini Bapak dari Semarang ke sampai sini selamat, itu hanya Allah yang nyelamatin, Pak. Kita jarang menyadari bahwa selama ini kita bisa selamat itu pertolongan Allah. Tiap hari kita pergi ke sana sini, tuh ada yang celaka di jalan. Kita kok nggak celaka? Berarti Allah melindungi kita. Tiap waktu kita makan langsung masuk ke saluran tenggorokan, kerongkongan. Nggak tahulah apa namanya, pokoknya selamat. Siapa yang nyelamatin ini? Tuh ada yang tersedak, betul tidak? Kita jarang menyadari kenapa minum tidak ngumpul di paru-paru. Kita jarang menyadari bahwa kita tuh setiap saat dijaga, dilindungi, ditolong oleh Allah. Benar? Jadi Pak, Bu, jangan takut menghadapi hidup ini. Mau apapun nanti ujiannya ke depan, bukan nantang ya, tapi takutlah kita tidak ditolong Allah.
Jadi yang kita pikirkan setiap waktu kualitas ketakwaan kita. Lihat masalah dalam keluarga, apa? Misalkan punya usaha, kenapa usaha begini? Solusinya ketakwaan. Kita benar-benar tidak yakin ke Allah. Kita udah benar-benar tidak mengamalkan apa yang Allah suka. Kita benar-benar tidak menjauhi apa yang Allah tidak suka. Nah, salah satunya yang Allah sukai itu adalah menjauhi hal yang tidak manfaat. Makin terpelihara dari hal-hal yang tidak manfaat, kita makin takwa tuh. Dari mana? Coba kita usut dari atas ya. Dari pikiran kita. Kita sering tidak memikirkan hal-hal yang tidak manfaat. Kenapa segala urusan kita pikirkan? Sedangkan Allah yang harus kita tafakuri, tidak. Kenapa tetangga beli mobil kita pikirkan? Dari mana uang mukanya? Berapa kali cicilannya? Itu mobil bekas atau siapa? Mau apa? Kenapa kita harus menyelidiki masalah-masalah orang yang bukan tanggung jawab kita? Kalau kita mau mikir manfaat tidak nih pikiran ini, yang saya pikirkan ini manfaat tidak? Itu tanya, udah mikir yang manfaat. Apa yang bisa membuat kita makin ingat Allah, yang membuat kita makin taat kepada Allah, yang membuat kita makin yakin ke Allah? Ilmu, banyak pikirkan zikrullah, banyak pikirkan apa yang Allah sukai. Kalau nggak suka, udah. Sebel banget orang itu menghina saya. Udah, mau ngapain kita mikirin dia? Tapi dia menghina saya terus, udah. Tuhan kita tuh Allah. Apa yang harus kita lakukan kepada orang yang menghina kita? Apa coba? Apa? Maafkan. Wal 'afina 'anil nas. Selesai. Orang menghina kita, izin Allah bukan? Izin Allah. Ada kebaikan tidak di sana? Pasti ada. Nah, itu yang dipikirkan. Oh, Allah mengajari saya untuk tidak suka menghina orang lain. Saya dihina orang berarti ini perbuatan yang tidak boleh saya lakukan. Saya dihina orang adalah jangan-jangan ini karena saya suka menghina orang sehingga ini menimpa saya. Tuh begitu. Jadi mikirnya tuh positif, sesuatu yang jadi amal soleh. Mata, hati-hati hadirin, orang Indonesia 5,5 jam buka HP. Berbahagialah yang HP-nya jadul sehingga membosankan. Yang HP-nya canggih, makin bagus, makin cepat, kuotanya banyak, internetnya cepat. Di sini nih bisa menguatkan iman, melemahkan iman. HP ini nih bisa membuat kita jadi ahli takwa atau jadi orang yang Allah murka. Di sini nih. Di sini hadirin yang punya HP. Serius, ini serius sekali. Karena berjam-jam kita membuka ini. Kalau yang kita buka hal yang manfaat, yang membuat kita ingat kepada Allah, ilmu yang manfaat, di sini penguat iman. Tapi nafsu kita tidak suka lihat yang baik-baik. Nafsu kita itu ngajaknya lihat yang error di sini. Nggak tahu kalau kakek-kakek masih suka lihat yang error, kakek-kakek juga lelaki. Ya udah tuh berarti error juga. Padahal saya kakek-kakek juga. Mikir apa? Mikirin HP ya. Ke masjid sih ke masjid, pakai kopiah sih kopiah haji,
Tapi kalau lagi sendiri, makanya kata Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, ada 4 yang paling berat tapi paling besar pahalanya. Salah satu di antaranya ifah, menjaga diri dalam kesendirian. Yang pertama adalah memaafkan ketika kita sedang marah dan mampu membalas tapi kita maafkan. Yang kedua, memberi, berinfak ketika kita sedang perlu uangnya. Kita lagi perlu, ada yang lebih perlu dan kita berikan, itu top. Yang ketiga, kita bisa menjaga diri tidak melakukan maksiat ketika dalam kesendirian. Di depan orang kita nggak mau buka-buka HP yang ngeres, ya kan? Si bapak ketawanya aku tahu aja kan. Gini Pak, kan ini maaf aja ya, katanya orang yang suka buka-buka tayangan yang tidak bagus itu di sininya, di kukunya ada yang putih-putih Pak. Masa kukunya nggak ada yang putih, yang nggak langsung lihat begini, nggak usah dilihat. Astagfirullah, saya dosa ini ya. Jadi sih bapak ada yang pura-pura lihat, oh benar juga nih kuku. Ini sia-sia, baru aja ngomong jangan sia-sia, mancing aja nih kakek-kakek nih. Maaf ya Pak. Yang keempat, berani berkata benar kepada orang yang ditakuti atau yang diharapkan. Kita takut kepemimpinan, gak berani ngomong benar. Atau ada orang yang kita harapkan bisa nolong kita, nah kita juga gak berani bicara benar karena takut kita tidak ditolong. Nah kalau bisa 4 ini mantap, itu ciri-ciri tuh ketakwaan seseorang. Hati-hati HP ini, semuanya harus menyadari HP ini bisa mendekatkan kita ke Allah, bisa menjauhkan kita dari Allah. HP ini bisa membuat kita lebih takwa, atau HP ini bisa membuat kita rontok ketakwaan kita. HP ini bisa membuat kita jadi orang yang ditolong Allah, atau sebaliknya. HP ini kalau tidak hati-hati membuat kita jauh dari pertolongan Allah. Sadari ini sama-sama hadirin. Kelihatannya semua serius ini. Kalau gitu mau saya jual, jual lah. Jual beli HP. Hadirin, turun dari sini telinga, sebetulnya hampir sejajar. Ini nih, ini bisa jadi penguat iman, bisa menjadi perontok iman. Telinga ini bisa membuat kita banyak dapat pertolongan Allah, atau sebaliknya. Kalau kita banyak mendengarkan maksiat, apa yang diharamkan Allah, udah jelas kita makin jauh dari pertolongan Allah. Makin tidak tenang. Jangan suka dengar gibah, karena yang mendengar dan yang berbicara sama dosanya. Jadi kalau kita dengar orang yang suka menjelek-jelekan orang lain dan kita menikmati obrolan itu, walaupun kita tidak berkata apa-apa, tapi di hati jadi itu dosanya sama. Hindari yang kita lihat dan kita dengar yang membuat kita lalai dan tidak disukai Allah. Turun lagi, lisan. Nggak apa-apa Bu, itu ada adik kita menangis. Nggak apa-apa, tenang ya. Pasti suatu saat berhenti tangisannya ya. Pasti, nggak mungkin nangis seumur hidup, betul tidak? Dan kita yang mendengar, ya nggak apa-apa.
Anak dibawa ke masjid gak apa-apa. Ada hadisnya, Rasulullah SAW pernah mendengar ada bayi yang menangis dan beliau mempercepat sholatnya. Berarti terdengar. Khusyuk itu bukan tidak mendengar apa-apa. Tuh kan berhenti. Oh lagi ya nggak apa-apa. Kita juga pernah bayi, benar? Masih mending ini nangisnya di masjid, kita nangisnya di pasar. Lanjut. Nah mulai ke yang berbahaya, lebih bahaya. Ini lisan. Kalau orang sudah banyak bicara sia-sia, itu lebih dekat kepada bicara maksiat. Makin banyak bicara yang tidak disukai Allah, makin jauh dari pertolongan Allah. Itu kuncinya. Karena yang Allah sukai hanya dua. Falyakul khairan aw liyasmut. Berkata baik atau diam. Ini yang disukai Allah. Ini ciri ketakwaan. Ini yang mendatangkan pertolongan Allah. Bicara baik atau diam. Berarti kalau kita tidak bisa jaga kata-kata kita, banyak sia-sia, banyak perkataan yang tidak disukai Allah, artinya kita makin jauh dari Allah, makin jauh dari pertolongan Allah. Bapak Ibu banyak masalah, jaga lisan, itu salah satu gerbang agar kita ditolong oleh Allah. Bukan tidak boleh bicara, tapi bicaranya yang baik, niatnya baik, yang disampaikannya baik, manfaatnya juga baik. Kalau tidak, diam saja. Bagi yang senang ngobrol, siap-siap hidupnya banyak masalah. Ya, karena setiap ngobrol itu sangat berpeluang tergelincir hati, niatnya jadi ujub, jadi ria, jadi dengki, banyaklah. Setiap kali ngobrol itu hati akan main terus. Lalu perkataannya bisa bohong, bisa ditambah-tambah, bisa menghina, bisa menyakiti orang, bisa gibah, bisa fitnah, bisa dusta. Selama bicara sangat berpeluang kita tergelincir hati, juga tergelincir kata-kata, dan itu artinya kita semakin menjauhkan dari pertolongan Allah. Kenapa jadi diam? Karena disuruh diam. Sepi dong, kalau diam. Ya kalau mau bicara, bicara saja. Itu perintahnya juga, falyakul khairan, bicara dulu baru diam. Tapi syaratnya bicaranya baik. Dari Semarang ke sini, aduh jauh. Jadi dekat nggak sih dengan bicara begitu? Jawab, nggak jadi berubah, benar? Macet, jadi lancar. Jadi lancar tidak. Nggak usah bicara itu. Aduh capek. Terus jadi gimana? Salah sendiri. Kenapa ikutannya? Udah jelas dari Semarang ke sini jauh. Yang dekat dari Semarang kemana Mas? Ke Mall. Seperti mau ke Mekah. Aduh 9 jam. Ya udah cari yang 9 menit. Mau apa kita mengeluh? Mau apa kita mencela? Mau apa kita ngerasuloh? Memang pilihan kita mau pergi, benar? Nikmati. Capek itu penggugur dosa. Badan sakit-sakit itu penggugur dosa. Gak usah mengeluh. Tapi ya suami saya tuh, siapa yang milih? Dulu tapi nggak kayak gini suami saya. Ibu juga dulu nggak kayak gitu, ya nggak? Udah bicara yang baik saja. Alhamdulillah.
Pengen ditolong oleh Allah? Jaga lisan. Jangan bicara sekuat tenaga kecuali mikir dulu. Baik tidak niatnya, benar tidak yang saya sampaikan, apa dampaknya, Allah suka atau tidak. Makin jaga lisan dan ikhlas menjaganya karena Allah yang menyuruh, insya Allah makin dekat dengan ketakwaan, makin dekat dengan pertolongan Allah. Orang-orang yang bicaranya tidak terjaga, jauh dari ketakwaan, jauh juga dari pertolongan Allah. Jadi salah satu yang membuat hidup kita menderita, tidak menjaga lisan. Kita sudah tua nih Pak, udah banyak bicara dari dulu ya kan? Nah sekarang bagian diam. Nanti sepi begini hadirin, bicarakan tidak harus dengan kata-kata. Dengan perilaku kita juga sudah bicara banyak. Senyum yang tulus, menyimak dengan baik, sifat yang ramah, rendah hati, itu sudah banyak yang disampaikan. Tidak harus menjelaskan segala hal dengan kata-kata. Kalau tidak sesuai dengan kelakuan, malah jadi jatuh. Jauhi apa yang Allah tidak suka. Jangan lakukan yang tidak ada manfaat. Ini Allah suka tidak nih yang saya lakukan. Kalau kira-kira tidak suka, udah tinggalkan saja. Waktu kita terbatas. Apalagi yang sudah senior-senior. Ini memang jamaahnya senior semua Pak. Yang ikut. Pensiunan. Memang pensiun itu nikmat besar dari Allah. Karena jadi banyak yang lebih soleh Pak. Bukan soleh mendadak, apalagi mu'alaf katanya. Bukan, itu kata-kata yang tidak baik. Alhamdulillah diberi kesempatan untuk bisa cukup waktu memperbaiki diri. Benar? Makanya kalau menjelang pensiun harusnya bahagia. Karena kita tidak lagi terikat lebih banyak oleh aturan-aturan yang kadang menghambat waktu kita mendekat ke Allah. Dan yang paling berat itu kalau lagi kerja tuh kecenderungan munafiknya lebih besar. Acting terus. Duniawi saja. Seakan-akan mau dibawa kemana dunia ini. Bagaimana bapak-bapak pensiunan rezeki masih ada tidak? Masih Pak? Alhamdulillah. Bagus. Dulu takut pensiun. Ya sekarang nggak takut lagi kan? Karena udah jadi pensiun. Banyak yang takut tua. Tenang aja kalau udah jadi terima ya Pak ya. Nikmati Pak. Kita ini rata-rata lahir tahun berapa? Ada yang 50-an. Berarti sebagian sudah bonus ya? Hah? Yang di atas 63 bonus tuh Pak. Harus benar-benar bersyukur. Yang mau 63 ya siap-siap. Saya sekarang 62 Pak. Setahun lagi 63. Harus siap-siap betul, bisa lebih cepat. Takut jangan mati, jangan takut. Dunia ini mampir. Harusnya kita kangen kepada Allah tuh. Harusnya kematian tuh sesuatu yang kita rindukan. Bapak-bapak dan ibu-ibu dari Semarang ke sini, pasti suatu saat lebih senang pulang, gak mau lama-lama di sini ya enggak? Iya kan? Ayo pulang, seneng tuh. Kayak haji aja, 40 hari itu. Kangen pengen pulang ke Indonesia. Karena di sana cuma mampir. Walaupun menyenangkan,
Tapi banyak yang menunggu-nunggu waktu pulang. Bagusnya yang idealnya begitu, Pak. Kita kalau mau pulang tuh senang, bakal jumpa dengan pencipta kita yang maha baik, yang mengurus kita setiap waktu, yang menutupi aib-aib kita, yang menjaga kita siang dan malam, yang kasih sayangnya tidak pernah bisa ditandingi siapapun. Harusnya kita kangen, rindu kepada Allah, ya. Harusnya begitu. Tapi kalau lihat bekal, rasanya merasa belum cukup. Ini ada baiknya, Pak, kalau tahajud, salah satu waktu di tahajud digunakan begini, Pak. Kalau saya ke surga, nanti apa aja, surga tuh enak. Semua kenikmatan ada di sana. Kebahagiaan yang tidak ada tandingannya. Apa yang tidak dimiliki di dunia, kalau ke surga kita mendapatkan segala yang terbaik. Sudah begitu, bayangkan kita di surga gimana senangnya. Sudah begitu, bayangkan kalau kita jadi ahli neraka. Tubuh terbakar, otak kita mendidih, minumannya nanah, kadang lahar. Kalau kulit kita sudah angus kemudian tumbuh lagi. Menginjak bara api neraka saja, otak kita tuh mendidih, ya. Belum lagi buah jakum berduri yang panas, dicabik-cabik. Bayangkan. Sudah itu, pikirkan, bekal kita kemana nih bawanya? Apa bekal jadi ke surga atau bawa ke neraka? Terus kalau kita mati misal, sudah berada di alam barzah, apa sih yang paling kita inginkan? Pak, kalau Bapak meninggal, terus ternyata di akhirat kita minus, apa yang paling Bapak inginkan? Ingin kembali. Mau apa kembali, Pak? Mau apa kembali ke dunia? Kalau kita udah mati dan ternyata nggak cukup bekal kita, kan? Mau apa kembali ke dunia? Mau beramal. Nah sekarang belum mati, ya udah beramal lah sekarang. Kenapa harus nunggu mati dulu mau kembali? Ini serius, hadirin. Kalau kita mikir nih, mati kemudian kita nggak cukup bekal, kita masuk neraka, nauzubillah. Apa yang kita inginkan? Ingin kembali ke dunia. Mau apa? Mau memperbanyak amal. Nah sekarang belum mati. Bukankah sekarang waktunya beramal? Benar? Ini adik-adik banyak loh yang mati muda, ya. Jangan nunggu 63 kan. Ada yang 25, 27. Ada berapa usia sekarang? Ada yang 24. Malah 23,5 deh, ya. Demikian, alhamdulillah. Jauhi kesia-siaan. Sibuk saja dengan apa yang Allah suka. Sekuat tenaga, apa yang Allah tidak suka, udah tinggalkan aja lah. Tapi gimana, jangan gimana-gimana, mau tidak ditolong Allah. Kalau mau ditolong Allah, ya udah jangan cari penyakit. Setiap dosa itu beban. Setiap kali kita melakukan dosa, kayak naruh beban di sini. Dan kecenderungannya kalau kita melakukan dosa dan maksiat, itu akan melakukan dosa lainnya. Berseri. Dan itu makin nekan ke hati kita tuh. Makin gelisah, makin tidak tenang. Kalau kita melakukan maksiat itu makin malas ibadah, makin malas ke majelis ilmu, makin berat ke masjid, udah pasti itu. Kalau kita maksiat itu makin malas ibadah, makin malas nyari ilmu, makin malas ketemu orang-orang baik, maunya ketemu dengan ahli maksiat lagi, ahli yang menyia-nyiakan kehidupan terus, dan makin jauh, makin berat, makin tidak tenang, makin nyesek hidup ini. Persoalan kecil saja jadi masalah besar.
Gak ada bahagianya, gak ada bahagia. Tidak ada bahagia dalam dosa, tidak ada bahagia dalam maksiat, tidak ada. Walau dunia dikasih melimpah ruah, gak ada ketenangan, tidak ada, tidak ada. Allah tidak menciptakan kebahagiaan dan kemuliaan dalam dosa dan maksiat, tidak bisa. Jangan ukur kebahagiaan dengan datangnya dunia. Dunia nggak ada apa-apanya, cuman casing saja. Penjahat saja dikasih oleh Allah dunia ini. Jangan kagum kepada kekayaan, kedudukan, jabatan, popularitas. Gak ada apa-apanya, gak ada apa-apanya. Sama sekali bukan tanda kemuliaan. Mulia itu adalah inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antaramu di sisi Allah, yang paling takwa, yang paling enjoy life, yang paling good life, bahagia hidup ini. Tenang. Masalah pasti banyak, tapi di sininya dibuat tenang oleh Allah. Lega. Rumah sempit jadi lega. Di sini. Uang sedikit jadi banyak. Uang banyak lebih banyak. Bisa beramal soleh. Wes ngono bae yo. Ya. Ada pertanyaan? Silakan. Ada 12 menit. 1, 2, ibu-ibu adakah? Sebentar, silakan. Baiknya kalau sudah pertanyaan mikrofon sudah siap. Dek. Jadi sebaiknya dilihat dulu yang ngacung. Nah gitu ya. Alhamdulillah. Bismillah. Mau gimana? Apa? Mau tahu tips gimana caranya kita berdoa terus kita tuh yakin meskipun itu doa keinginan dunia, kita tuh yakin bahwa Allah tuh mengabulkan dan sebelum kita meninggal tuh kita pengen banget terkabul doa itu tuh. Mau apa? Jika saya melihat kondisi sekarang pengen memberangkatkan umroh, kemudian membarengi umroh gitu, terpikir tuh nggak bakalan mungkin gitu, Pak. Dan sebelum mati Nggak bakal mungkin tuh gimana? Dengan kondisi keuangan ataupun ilmu gitu, Pak. Jadi nggak mungkin. Nah itu yang nggak akan terjadi itu. Ingin karena meyakinkan gitu. Ana inda dzanni abdi bi. Aku sesuai prasangka hambaku. Ingin yakin? Ada udah berapa tahun hidup? 27. 27. Rezeki dicukupi terus? Kan? Cukupi. Apa yang kurang dari Allah? Pernah Allah nggak ngurus sehari saja? Tidak pernah. Diurus terus. Apa yang kurang dari Allah selama ini? Ada yang kurang nggak dari Allah? Tidak ada. Tidak ada. 27 tahun hidup diurus oleh Allah. Masa masih curiga? Kalau yang tadi keinginan dunia itu gimana? Pengen apa dunianya? Umrohnya itu, Pak. Bukan pengen dunia itu. Kecuali umroh untuk diekspos, untuk jadi konten, ya, untuk mendatangkan iklan, itu dunia. Itu umroh itu ibadah. Kenapa menyebut dunia? Mintalah ke Allah. Semua yang umroh juga Allah yang undang. Dan sebagian besar yang umroh itu tidak, syariatnya tidak ngongkos sendiri, Dek. Saya jadi saksi. Satu bis misalkan 45 orang, paling yang bayar sendiri itu 10. Selebihnya nggak bayar sendiri. Syariat ya ini ya. Kalau hakikatnya semua diongkosin Allah. Paling yang bayar sendiri itu 10, Dek. 35 tuh nggak bayar, nggak pakai uang sendiri. Ada yang dibayarin suaminya. Lah iya. Dibayarin orang tuanya. Dibayarin anaknya, dibayarin menantunya, dibayarin kantornya, ada yang dapat hadiah. Percayalah deh, sebagian besar itu
syariatnya nggak ngongkos sendiri. Udahlah, nggak usah pikirin jumlah uang, pikirkan supaya diundang Allah, itu cukup. Jalannya terserah Allah, nanti kalau Allah ngundang pasti ada jalannya, pasti ada jalannya. Gitu. Jangan bersandar ke makhluk, jangan bersandar ke tabungan, jangan bersandar ke gaji, jangan bersandar juga ke orang. Kalau gitu mudah-mudahan yang ngongkosin, jangan. Jangan, minta ke Allah aja, biar Allah yang ngatur. Adik, berbakti ke orang tua, doa yang banyak, tahajud, jauhi maksiat. Udah kan tadi disampaikan ilmunya ya. Sholat ke masjid, datang sebelum adzan, cari saf yang paling utama. Apa aja yang Allah sukai, kerjakan. Apa yang Allah larang, tinggalkan. Doa, udah gitu, nggak rumit hidup ini deh. Semuanya milik Allah, tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Kalau kita ingin yakin kepada janji jaminan Allah, lihat hidup kita ini. Selama ini kita diurus, dijamin oleh Allah, masa ragu? Mana Bapak sudah agak lama ya, 37 atau 73 Pak? 72, oh 27 kalau dibalikin lebih remaja lagi. 72 tahun diurus oleh Allah, gak mungkin curiga. Saya 62 tahun, Allah mengurus tiap saat. Bagaimana saya curiga? Kita ngaco aja diurus, apalagi bagus, benar? Model-model kita gini kan pantasnya kalau Allah hitung-hitungan gitu ya, dosa. Model kita kan pantasnya disambar petir Pak, jelebet, gosong, ditiup angin, habis. Apa coba kita ini? Sholat gak pernah khusyuk, gak ngerti. Mulut ngomong aja terus, kakek-kakek juga kita ini kan. Kalau ditimbang hancur kita ini Pak. Cuman kemurahan Allah aja, diberi umur supaya tobat. Begitu nih. Lanjut 2. Oh, jangan berkelahi Pak, tenang, kita sudah tua ya. Pak, Abah mau. Iya, saya masalah Masalah apa Pak? 2 tahun yang lalu jadi ini ulasan aja mungkin masalah corona itu, cara berpikir kita waktu itu. Jadi minta ulasan dari Iya, bagi orang beriman virus itu semuanya ciptaan Allah. Allah yang menciptakan. Apa sih pekerjaan virus corona itu? Ya pekerjaannya bertasbih saja. Terus yang kena sakit, yang gimana? Yang memang udah oleh Allah ditugaskan. Si virus sendiri nggak milih Pak. Dia ujuk-ujuk ada ya kan. Terus gimana kok banyak korbannya? Enggak, yang meninggal itu karena udah waktunya. Tidak ada virus yang bisa bikin mati orang. Kita itu mati penyebabnya waktunya habis di dunia ini. Nah, meninggalnya dicabut nyawa oleh malaikat, syariatnya lewat sakit. Kita nggak boleh mengkambing hitamkan virus, paling juga mengviruskan hitam. Gimana kambing hitam, virus hitam ya, kasihan kambing ya. Ada yang mengatakan kita tidak boleh takut kepada virus, kita hanya takut kepada Allah. Terus dia tidak mau menggunakan masker, dia tidak mau SOP. Ini sepengetahuan saya tidak benar juga. Karena emang dalam Islam, dalam usul fikih, menolak kemudaratan itu sederhananya ya, lebih diutamakan daripada yang mendatangkan kemanfaatan. Misal kita salaman, itu manfaat. Tapi pada waktu itu salaman bisa menjadi syariat penularan. Maka kita tidak bersalaman itu bukan tidak mau silaturahim, tapi kita mencegah penularan. Jadi pahalanya 2. Satu, niat salamannya dapat. Yang kedua, menjaga diri dari tidak menularkan, itu dapat pahala. Jadi semuanya berpahala. Gimana kalau kena COVID? Saya alumni Pak ya.
2 kali kena, ya udah nggak apa-apa. Saya dengan Syekh Ali Jabir selisihnya sehari itu. Beliau kena duluan, besoknya saya, kemudian beliau masuk rumah sakit, saya masuk rumah sakit, tapi Allah lebih rindu kepada beliau, bekalnya sudah banyak, pulang duluan. Saya diberi kesempatan taubat. Ya. Jadi tidak boleh berlama-lama. Gimana kalau kita tidak boleh? Benar, itu kata-kata bagus ya. Jangan takut ke virus, tapi takut ke Allah. Tapi apakah beliau akan mengatakan hal yang sama kalau ada singa? Jangan takut ke singa. Tetap lari. Kalau bicara begitu karena virusnya kecil-kecil. Coba virusnya sebesar kambing. Lagu saya, maaf dulu ya, maaf ya Pak ya. Silakan Bu, maaf. Tolong ibu-ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar Bu, dibantu dulu ya oleh timnya. Ya, terima kasih. Waktu kita agak terbatas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ibu. Baterainya barusan dicas. Oh, barusan dicas ya. Nama saya Sulistianingsih dari Pedurungan Lor Pak. Jadi ini yang dipimpin Bapak Agus Siswanto ini tetangga saya Pak. Tapi saya tidak tahu sama sekali ini tadi. Masya Allah, berarti Alhamdulillah, nanti ibu ini santri masa keemasan Pak. Jadi sesudah ibu ini berarti semua yang hadir ini akan daftar jadi santri masa keemasan gitu Pak. Maksudnya ya Bu. Saya tadi habis tahajud mendengar ada bis itu 3 langsung selesai tahajud Pak. Tapi saya terus turun ke bawah, saya terharu. Alhamdulillahirabbil alamin, saudara-saudara saya dari Semarang diperjalankan Allah. Iya. Ke Darut Tauhid. Alhamdulillah. Iya, saya juga jamaah Bapak Agus Siswanto di kajian Masjid Unimus dan juga di PRM. Masya Allah, tidak. Yang ingin saya tanyakan, saya alhamdulillah diperjalankan Allah mengikuti pesantren masa keemasan. Di sini alhamdulillah Pak, memang sangat-sangat diberi pelajaran yang luar biasa. Hanya yang saya tanyakan, setelah sampai pulang ke rumah, doa apa yang bisa menjaga istiqomah kami? Karena ini kan PMK itu istiqomah untuk menuju husnul khotimah. Betul. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Doanya ya muqallibal qulub. Duhai Allah yang membulak-balik hati. Tsabbit qalbi ala dinik. Tetapkan hati ini dalam agamamu. Itu adalah doa yang paling sering dibacakan oleh Rasulullah SAW dan paling jarang dibaca oleh kita. Ya, benar. Kita doanya Rabbana atina fid dunya hasanah terus ya. Tidak apa-apa doa itu dibaca baik, tapi jangan tinggalkan ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Itu diantara doanya. Dan satu lagi, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ini supaya tidak dicabut sesudah Allah ngasih hidayah. Harus minta. Istiqomah itu hanya datang dari Allah. Minta kepada Allah, ya Allahumma rzuqnal istiqomah. Ya Allah, rizkikan kepada kami istiqomah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.